menjawab pertanyaan tadi yang diajukan oleh Kang Zam, gimana pendapat saya tentang upaya beberapa kelompok yang ingin menurunkan Jokowi. Tidak boleh, ya, tidak boleh menurunkan pemimpin di tengah jalan. Kritik boleh, silakan kritik. Bahkan menurut saya pemimpin itu harus dikritik. Karena kecenderungan kalau tidak ada yang mengkritik pemimpin itu cenderungnya lalai. Kecenderungan para pemimpin itu lalai. Dan kita ini sekarang sudah enak, nggak kayak zaman dulu. Dulu pemimpin itu kekuasaan penuh. Sekarang pemimpin kekuasaan terbagi. Dan kecenderungan untuk mengkritik itu lebih leluasa. Bahkan tidak hanya mengkritik, beberapa keputusan kan tidak terpusat oleh Jokowi, sehingga di sana ada kewenangan yang lain. Jokowi itu kan kewenangan eksekutif, ada kewenangan legislatif, ada kewenangan yudikatif. Dulu yang penuh saja tidak segampang itu menurut pandangan para ulama untuk memakzulkan. Apalagi yang sekarang ini sistem kekuasaannya tidak penuh, kekuasaan yang terbagi. Belum lagi kalau kita mikir cost atau resiko penurunan seorang presiden, biaya yang harus ditanggung, kemudian harga diri sebuah bangsa di hadapan dunia, di mata dunia, terus legitimasi negara kesatuan Republik Indonesia di mata rakyatnya sendiri. Seakan-akan kalau pemimpin itu setuju diangkat, nggak setuju diturunkan, itu mikir negara kayak mikir mainan anak-anak saja. Maka nggak boleh semudah itu. Kritik boleh, dan bahkan harus, tapi menurunkan presiden tidak segampang itu. Bahkan menurut Imam Nawawi, ya, beliau memiliki nama Syekh Muhyiddin Ibn Syaraf An-Nawawi, itu tegas, ya. Imam tidak boleh dimakzulkan karena kefasikan. Ya. Innal imama la yan'azilu bil fiski ala sahih. Seorang imam itu tidak boleh dimakzulkan karena kefasikan. Ini menegaskan bahwa seorang imam itu memang wajib dipatuhi meskipun dia tidak adil, selagi tidak menentang hukum syariat. Nah, hukum syariat di sini bisa dipahami dari maqasidus syariah, ya. Bisa dipahami dari dasar-dasar syariat atau 5 dasar dari prinsip hukum syariat, yaitu bisa kita lihat dari instrumen ini, apakah dia sebagai seorang imam itu sudah menjaga agama, artinya melindungi warga negara atau rakyatnya untuk bisa leluasa menjalankan aktivitas keberagamaan, atau melarang, bahkan membunuh, seperti yang pernah terjadi pada zaman jahiliyah masa Nabi. Kalau memang ini terjadi, wah, ini memang kita mengikuti jejak Nabi, harus kita lakukan perlawanan. Ini pun
harus membaca kondisi dan keadaan, situasi. Apalagi dalam konteks Presiden Jokowi sampai detik ini belum pernah melarang orang untuk beribadah. Bahkan beliau sendiri adalah seorang muslim yang taat, menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan haji. Mau kita cari kesalahannya apa lagi? Ini yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin itu apakah dia itu melindungi harta bagi warga negaranya? Melindungi harta itu wajib bagi setiap orang untuk melindungi hartanya masing-masing. Tapi ini kalau tidak ada keamanan dari pemerintah, bisa terjadi kejahatan, saling curi-mencuri, terjadi penjarahan, terjadi eksploitasi antara satu sama lainnya, tindak kesewenang-wenangan untuk memperebutkan sebuah harta. Wah, ini bisa repot keamanan masyarakat untuk menjaga hartanya masing-masing tanpa keterlibatan pemerintah. Nanti seperti masyarakat jahiliyah masa nomaden, yaitu menguatkan kelompok untuk bisa melakukan penjarahan pada kelompok-kelompok yang lemah, karena tidak ada fungsi pemerintahan, tidak ada fungsi sistem kekuasaan yang bisa melindungi itu semua. Lah, selama ini siapapun punya kekuatan perlindungan terkait dengan penjagaan terhadap hartanya masing-masing, ada keterlibatan pemerintah terhadap tindak kejahatan kriminal, pencurian yang terjadi di tengah masyarakat kita. Dan ini berlangsung dengan baik pada zaman pemerintahan Jokowi. Ini instrumen yang kedua. Ini bagian daripada prinsip dasar syariat. Ya. Yang ketiga, misalnya menjaga akal. Menjaga akal bisa kita maknai apakah Jokowi mematikan pikiran rakyat Indonesia, peserta didik? Tidak. Peluang dan kesempatan bagi warga negara untuk bisa melanjutkan pendidikan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, ini luar biasa. Subsidi anggaran-anggaran pendidikan juga berlangsung. Ya. Kesejahteraan bagi para pendidik juga berjalan dengan baik, tidak terganggu. Ini artinya instrumen yang ketiga, Jokowi telah melaksanakan syariat. Ya. Instrumen yang keempat, misalnya melindungi nyawa manusia. Apakah selama ini di tengah masyarakat kita telah terjadi saling bunuh-membunuh? Tidak. Tetapi jika pemerintahan ini zalim, bisa saja itu terjadi. Kelompok yang kuat membunuh yang lemah, yang lemah merasa terancam membangun kekuatan untuk membalas dendam dengan yang kuat, dan begitu seterusnya. Tiap hari hampir terjadi pertumpahan darah. Ini tidak. Hukum hak asasi manusia ditegakkan di negeri ini. Ya, ini bagian daripada komitmen Jokowi. Ya. Dan termasuk juga setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Ya. Di mata hukum, tidak pandang bulu siapapun
melanggar hukum, ya harus ditindak. Hukum tidak membeda-bedakan antar kelompok masyarakat yang berada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Semua manusia di mata hukum sama. Ini juga bagian daripada syariat. Ya. Lah, kalau dilihat dari sini, ini bagian daripada komitmen seorang pemimpin. Ya. Nah, arti tidak hanya Jokowi seorang yang menghargai syariat, tapi melaksanakan syariat. Ya. Belum ada tanda-tanda Jokowi menentang syariat, melakukan konfrontasi pertentangan terhadap hukum terhadap syariat, terhadap apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar hukum Islam, ya, yang menjadi tujuan daripada terlaksanakannya syariat hukum Islam ini, atau yang sering kita dengar dengan maqasidus syariah. Ya. Oleh karena itu, tidak ada larangan, ya. Tidak ada larangan untuk mengkritik, tetapi para ulama sepakat tidak boleh seorang pemimpin itu dimakzulkan. Nah, pendapat ini didukung oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, bisa dilihat di kitab Fathul Bari juz 13. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh dimakzulkan. Tidak boleh dimakzulkan. Efek dan dampaknya itu luar biasa. Kecuali kalau seorang pemimpin itu jelas-jelas menunjukkan kemungkarannya, kezalimannya, ya, melakukan pembunuhan di mana-mana, ya, tanpa sebab yang jelas. Ya. Bahkan ada sekarang ini berkembang dengan mencari kesalahan-kesalahan seorang pemimpin itu tidak bisa, seperti itu tidak bisa, ya. Jadi dalam kondisi apapun seorang pemimpin itu boleh dikritik tetapi tidak boleh dimakzulkan.